Halo Sobat Damai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Bertajuk Penanggulangan Intoleransi dan Radikal Terorisme di Wilayah DKI Jakarta, Kepala BNPT Komjen Pol Rafli Amar sampaikan arahan kepada ASN Pemprov DKI Jakarta. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terorisme khususnya di wilayah DKI Jakarta, Kepala BNPT sampaikan arahan kepada para pejabat pimpinan tinggi media dan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta Pusat. Dilaksanakan pada 6 Maret 2023, acara turut dihadiri oleh jajaran BNPT, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, serta jajaran Pemprov DKI Jakarta. Dalam arahannya yang bertajuk Penanggulangan Intoleransi dan Radikal Terorisme di Wilayah DKI Jakarta, Kepala BNPT Komjen Pol Rafli Amar berpesan bahwa salah satu tantangan ke depan yang akan dihadapi ASN Pemprov DKI Jakarta adalah membantu memastikan proses demokrasi pada 2024 berjalan dengan kondusif. Ini sangat mempengaruhi indeks demokrasi di negara kita, yang tentunya proses pesta demokrasi harus berjalan damai, berjalan bebas dari kekerasan, berjalan tidak dengan penuh kebencian. Jadi siapa yang mendidik warga negara kita? Ya tentu kita semua. Mungkin kita lebih bagus kita jadikan itu sebagai tanggung jawab bersama. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sampaikan bahwa hasil dari arahan Kepala BNPT hari ini akan diteruskan kepada perangkat-perangkat Pemprov DKI Jakarta. Untuk bisa memberikan wejangan lah untuk bekal pejabat-pejabat DKI nanti diteruskan besok dengan camat lurah, terus diteruskan dengan BMD ya, untuk memberikan pandangan ya Pak ya, arahan. Arahan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada ASN Pemprov DKI Jakarta agar tidak terlibat dalam kelompok yang mengarah pada intoleransi dan radikalisme. Guna meningkatkan pertahanan masyarakat dari paparan ideologi terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali meluncurkan warung NKRI di Semarang, Jawa Tengah. Sebagai salah satu upaya penanggulangan radikalisme terorisme, BNPT RI bekerja sama dengan pemerintah daerah Jawa Tengah dan pemerintah Kota Semarang meluncurkan warung NKRI dan dialog kebangsaan di Burwo Bayumani, Semarang, Jawa Tengah pada 7 Maret 2023. Acara peresmian warung ini dihadiri oleh Kepala BNPT Komjen Pol Rafli Amar beserta jajaran, Kepala Kesbang Pol Jawa Tengah Hairudin, perwakilan sejumlah elemen masyarakat, dan mahasiswa dari berbagai universitas di Semarang. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT berharap agar kehadiran warung NKRI dapat menjadi wadah bagi generasi muda dalam mengangkat narasi kebangsaan sebagai upaya mereduksi penyebaran paham radikal terorisme. Jadi kita berharap dengan adanya program-program warung NKRI dapat mengangkat narasi-narasi kebangsaan dengan menghadirkan para tokoh-tokoh yang relevan, yang memiliki pemahaman kebangsaan, yang dapat menjadi masukan, inspirasi bagi anak-anak muda kita. Karena kita tidak ingin inspirasi anak-anak muda kita itu diperoleh berdasarkan narasi-narasi yang berbasis kebencian, yaitu ideologi intoleran radikal terorisme. Sementara itu, Kepala Kesbang Pol Jawa Tengah Hairudin menyampaikan bahwa pemerintah daerah Jawa Tengah siap mendukung BNPT dalam upaya meningkatkan pertahanan masyarakat dari paparan ideologi terorisme. Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Tentu ini sebagai tindak lanjut dari RAN PE.
Dalam peresmian warung NKRI ini juga diisi dengan dialog kebangsaan bertema membangun sikap toleransi mewujudkan Indonesia harmoni. Dialog ini menjadi media diskusi dan sosialisasi tentang pentingnya merawat toleransi untuk mencegah perpecahan bangsa. Dipimpin oleh Kepala BNPT Komjen Pol Rafli Amar, BNPT menggelar rapat evaluasi kerja bulan Februari 2023 dan rencana kegiatan bulan Maret 2023 yang diikuti oleh jajaran pejabat tinggi Madya dan pejabat tinggi Pratama di lingkungan BNPT. Berikut berita selengkapnya. Kepala BNPT Komjen Pol Rafli Amar kembali pimpin rapat evaluasi kegiatan bulan Februari 2023 dan rencana program kegiatan bulan Maret 2023 di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat tinggi Madya, pejabat tinggi Pratama, dan juga pejabat administrator. Dalam sambutannya, Kepala BNPT sampaikan arahan dalam menindaklanjuti permasalahan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Hal tersebut dilakukan dengan mendorong pemerintah dalam meningkatkan upaya perlindungan terhadap warga negara, juga penguatan kontra narasi guna mengajak masyarakat Papua untuk menolak tegas keberadaan KKB. Selain itu, dirinya turut sampaikan kepada seluruh jajaran BNPT agar bersama meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi berkembangnya narasi intoleran dan radikalisme jelang pelaksanaan pemilu 2024. Ini juga penting bagi kita karena kita harus meyakini kepada semua pihak melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah berkaitan penetapan KKB menjadi organisasi separatis teroris. Itu yang terakhir diputuskan pada rapat Polhukam tahun 2021. Jadi sosialisasinya rekan-rekan harus juga ikut membantu upaya-upaya negara, upaya-upaya pemerintah di dalam memberikan perlindungan kepada warga negara. Ini yang harus kita dorong. Termasuk hari ini terkait dengan pembebasan dari sandera pilot Susi Air. Rencananya, BNPT akan menggelar dialog kebangsaan bersama sejumlah partai politik demi mengawal kelancaran, keamanan, dan terjaganya persatuan masyarakat selama proses keberlangsungan Pesta Demokrasi Serentak tahun 2024 tersebut. Sebagai salah satu implementasi konsep Pentahelix, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tanda tangani nota kesepahaman dengan PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau RNI di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Berikut berita selengkapnya. Berlokasi di Sentul, Jawa Barat, Kepala BNPT beserta jajaran hadiri penandatanganan perjanjian kerjasama antara BNPT dengan PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero atau RNI dan PT Pabrik Gula Raja Wali II pada 9 Maret 2023. PT RNI atau disebut juga ID Food merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pangan, manufaktur, perdagangan, dan distribusi. Sedangkan PT Pabrik Gula Raja Wali II merupakan salah satu dari 16 anak perusahaan PT RNI. Kepada kedua belah pihak yang hadir, Kepala BNPT berharap kerjasama yang dilaksanakan dapat mendorong pembangunan kesejahteraan bangsa, khususnya bagi masyarakat, penyintas, dan mitra deradikalisasi BNPT. Insya Allah tentunya dengan kolaborasi ini, kita menjadi bagian dalam upaya mengikis segala bentuk hal-hal yang mengarah adanya ketidakpuasan, tapi sebaliknya kita kolaborasi bersama dalam rangka melaksanakan program-program pembangunan kesejahteraan untuk masyarakat dan bangsa kita. Terima kasih, sukses selalu PT RNI bersama dengan seluruh anak perusahaannya dalam membangun ketahanan pangan Indonesia. Senada dengan dirinya, Direktur PT Utama PT RNI, Frans Marganda Tambunan, menyampaikan bentuk dan tujuan kerjasama, yakni pencegahan radikalisme dan pemberdayaan ekonomi para mitra deradikalisasi.
Kami harapkan dengan kerjasama ini dengan BNPT, kita bisa melakukan beberapa tindakan seperti sosialisasi dari BNPT kepada Adifood dan masyarakat yang bekerja sama dengan Adifood, atau juga bisa bekerja sama dengan pemanfaatan lahan atau unit-unit kerja dengan masyarakat binaan BNPT yang tentunya tujuannya adalah satu untuk pencegahan radikalisme dan yang kedua adalah untuk memberdayagunakan ex-napiter yang sudah kembali ke jalan yang benar. Ruang lingkup kerjasama meliputi pertukaran data dan informasi, sosialisasi, serta pemanfaatan aset perseroan yang terletak di wilayah kerja PT RNI dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme. Kesepakatan antara pihak BNPT dan PT RNI Persero diharapkan dapat saling mengisi dan mencapai tujuan yang sama. Berikutnya memasuki tahun ketiga pelaksanaan RUN PE, BNPT menggelar RUN PE Awards pada 10 Maret 2023 di Jakarta Pusat. Acara penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari BNPT dalam segala upaya implementasi RUN PE yang melibatkan 48 kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar RUN PE Awards 2023 atau Penghargaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme pada 10 Maret 2023 di Jakarta Pusat. Kegiatan merupakan ajang pemberian penghargaan dari BNPT guna mengapresiasi upaya implementasi ketiga pilar RUN PE oleh 48 kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Acara dihadiri oleh perwakilan dari kementerian lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat. Juga dihadiri organisasi internasional, mitra pembangunan internasional, dan petinggi kedutaan besar dari sejumlah negara. Pemberian penghargaan diberikan langsung oleh Kepala BNPT kepada para penerima penghargaan dari 4 jenis kategori, yaitu kategori inisiator pelaksanaan RUN PE, kategori berkomitmen, kategori inisiator berkelanjutan, serta inisiator kolaborasi multipihak antar kementerian lembaga. Kepala BNPT sampaikan apresiasi sekaligus harapannya agar ketahanan nasional dapat terbentuk melalui implementasi RUN PE oleh berbagai pihak. Hari ini fokus pemberian apresiasi dalam pelaksanaan program Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan, sebagaimana yang diatur di dalam Perpres 7 tahun 2021. Karena program ini merupakan program yang sangat berbasis kolaborasi, sinergi di antara unsur-unsur pemerintah, civil society, unsur-unsur organisasi kemasyarakatan, dan juga organisasi-organisasi internasional bahkan kita ajak dalam hal membangun sebuah kekuatan, energi agar kita bangsa Indonesia memiliki suatu kondisi resiliensi yang bagus. Turut dilakukan pula peluncuran forum kemitraan pemerintah yang diwakili pihak BNPT dan pemangku kepentingan di masyarakat terkait RUN PE yang diwakili oleh Direktur Wahid Foundation Yeni Wahid. Sebagai ketua forum tersebut, Yeni Wahid sampaikan pentingnya kehadiran RUN PE bagi masyarakat sipil, di mana peraturan presiden tersebut membuka ruang kerjasama yang besar di lingkup nasional dan global. Saya ingin mengucapkan apresiasi terhadap BNPT atas terselenggaranya acara hari ini. Dan upaya untuk terus menggaungkan RUN PE ini menjadi sebuah upaya yang sangat penting. Bagi kami masyarakat sipil, RUN PE, Rencana Aksi Penanggulangan Kekerasan Berbasis Ekstremisme, itu adalah sebuah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan untuk mencegah kekerasan berbasis terorisme di Indonesia. Ditutup dengan dialog kebangsaan, diharapkan gelaran RUN PE Awards 2023 ini dapat menginspirasi para pemangku kepentingan agar bersama melahirkan inovasi dalam mencegah aksi kekerasan yang mengarah pada terorisme.
Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV, dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.